Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya yang selalu menyalurkan informasi-informasi terpenting atau seputar dunia pendidikan. Informasi ini dirilis pada tempat hari Rabu 9 April 2025 pada jam 2:30 WIB. Di sini dijelaskan dengan judul Gaji PNS naik 16% di 2025. Sri Mulyani bantah tak ada direncanakan ataupun di perencanaan APBN. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika penasaran dengan video tersebut, jangan lupa tonton terus video ini hingga sampai selesai. Dengan itu, jangan lupa juga like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Langsung saja dalam pembahasannya Bapak Ibu, yaitu struktur gaji PNS 2025. Di sini dijelaskan hingga saat ini besaran gaji PNS masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dengan rincian sebagai berikut. Golongan 1 berkisar antara Rp1.685.700 hingga Rp2.900.400 dan golongan kedua antara Rp2.184.000 hingga Rp4.125.600 dan golongan ketiga antara Rp2.785.700 hingga sampai Rp5.180.700 dan golongan keempat antara Rp3.287.800 hingga sampai Rp6.373.200. Oleh karena itu, para Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat juga belum mengeluarkan kebijakan baru terkait penyesuaian gaji PNS maupun pensiunan. Isu ini Bapak Ibu yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan telah masuk dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBN 2025. Namun Bapak Ibu, Menteri Keuangan atas nama Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu dalam dokumen perencanaan keuangan negara saat ini. Fokus pada stabilitas ataupun fiskal Bapak Ibu, bukan penambahan gaji. Sri Mulyani di sini menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah memprioritaskan ataupun memprioritaskan efisiensi dan konsolidasi fiskal. Salah satu langkah konkretnya adalah pemangkasan belanja negara hingga 306 triliun pada tahun 2025. Kami tidak merencanakan kenaikan gaji ASN sebesar 16%. Tetapi Bapak Ibu, fokus kami adalah menjaga stabilitas fiskal ataupun tanpa mengganggu hak-hak pegawai. Ajur Sri Mulyani dalam keterangan resminya. Meskipun ada penghambat anggaran, Sri Mulyani memastikan bahwa gaji ASN tetap dibayarkan penuh dan tepat waktu. Tidak ada potongan ataupun penundaan pembayaran. Gaji ASN masih mengacu pada struktur 2024. Di sini Bapak Ibu dijelaskan hingga saat ini belum ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian gaji ASN dan pensiunan. Artinya Bapak Ibu, sistem penggajian tahun 2025 masih merujuk pada ketentuan yang berlaku pada 2024. Sebagai informasi, terakhir kali pemerintah menaikkan gaji ASN dan pensiunan adalah
pada Januari 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Kenaikan itu Bapak Ibu masing-masing sebesar 8% bagi ASN aktif dan 12% bagi pensiunan. Dengan tujuan menjaga daya beli dan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, Bapak Ibu. Reformasi ASN masih dalam proses kajian. Reformasi ASN masih dalam proses kajian, Bapak Ibu, dijelaskan di sini. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB saat ini juga sedang mengkaji ataupun reformasi menyeluruh terhadap sistem kepegawaian. Langkah ini Bapak Ibu meliputi evaluasi beban kerja dan efisiensi jumlah pegawai, serta digitalisasi ataupun digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah menilai bahwa penyesuaian gaji sebaiknya dilakukan setelah reformasi birokrasi berjalan optimal. Pendapatan ASN beragam dipengaruhi tunjangan kinerja. Meski gaji pokok PNS diatur secara nasional, penghasilan bersih ASN berbeda di tiap intensi ataupun instansi. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya tunjangan kinerja ataupun tukin. Instansi Bapak Ibu seperti Kementerian Keuangan ataupun BPK dan Kementerian ESDM diketahui memberikan tukin yang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai sebesar 46 juta per bulan, tergantung jabatan dan kinerjanya. Masyarakat diminta waspada terhadap hoaks, Bapak Ibu, yang dimana pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Isu kenaikan gaji 16% yang beredar luas di media sosial dan pesan berantai dipastikan tidak benar. Kami meminta masyarakat hanya merujuk pada sumber resmi, seperti situs Kementerian Keuangan, BPK, dan instansi pemerintah ataupun lainnya untuk informasi valid, tegas Sri Mulyani. Imbauan untuk tidak terpancing isu, di mana pemerintah melalui berbagai instansi terkait mengimbau seluruh ASN untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Para aparatur sipil negara diharapkan tetap mengacu pada informasi resmi dari sumber-sumber pemerintah yang kredibel, dan sementara itu berbagai pihak menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintahan baru terkait penyesuaian remunerasi ASN di masa mendatang. Demikian untuk informasi pada pagi ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Dan sebelum kita mengakhirinya, jangan lupa mampir di channel ini ataupun untuk mendapatkan video baru ataupun berita baru yang paling penting lagi. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, terima kasih.